Ya, tadi kami diterima oleh Ketua Komisi 3 DPR RI ya, berkaitan dengan laporan kaitannya dengan meninggalnya saksi. Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Kapolres, kemudian Kuasa Hukum KPAI LPSK yang menyampaikan perkembangan terakhir selain kondisi dari Pak keluarga korban. Karena kebetulan pada saat tanggal 7 Februari Kuasa Hukum keluarga korban KPAI serta anggota Komisi 13 juga ke LPSK ya mengajukan permohonan perlindungan, dan hari ini ingin mendapatkan konfirmasi berkaitan dengan proses hukum dan perkembangannya dari Kapolres Surabaya. Ya. Kami dari KPAI mendapatkan laporan tanggal 22, kemudian tanggal 25 Februari kami turun langsung ke lapangan, dan tadi kami sampaikan teman-teman KPAI termasuk di dalamnya bahwa ayah kandung kuat terindikasi memang melakukan kekerasan, sehingga kami meminta untuk segera diproses hukum karena kekerasan yang dialami Ananda NS ini sudah bertahun-tahun, tapi lebih intens 4 tahun terakhir. Nah, kemudian pasal yang kami minta untuk disertakan adalah satu, penghambatan hak bertemu anak dengan orang tua, kemudian yang kedua adalah unsur penelantaran, dan yang ketiga adalah kekerasan pada anak. Nah, kemudian kami juga menyampaikan tadi bahwa ini ada unsur perencanaan, pembunuhan berencana pasal 459 KUHP, dan kami minta sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa proses yang melibatkan anak harus Ibu adalah notifikasi dari anak ibu diri enggak ada nggak dari kami juga tapi kami mendapatkan informasi bahwa sebenarnya jauh sebelumnya itu sempat ada RJ antara ibu diri anak dan kita si sampai menikah sampai tersebut. Nah, cuma kami belum mengetahui betul ya pada saat itu restoratif justice yang seperti apa, sehingga kemudian ternyata jikapun itu ada restoratif justice sehingga sampai dengan hari ini ternyata anak tersebut tidak meninggal, berarti ini catatan bahwa mekanisme RJ tidak berhasil, dan juga sepertinya ke depan juga tidak harus dilakukan untuk hal-hal yang kasusnya terkait dengan perlindungan. Itu tadi dibilang kekerasannya terjadi dari umur 9 tahun itu sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya sejak kecil anak mendapati kekerasan, tetapi lebih intens ya. Lebih intens itu 4 sampai 9 tahun terakhir. Gitu. Dari mulai dipukul, kemudian ditampar, disudut rokok, tapi kalau yang kami mendapati informasi langsung memang ditampar dan dipukul. Ibu kandungnya mendapatkan informasi nggak ya Bu, kenapa alasan ayah kandungnya ataupun ibu tirinya ini melakukan kekerasan kepada korban gitu? Kalau ibu kandung tidak menyampaikan, tetapi kalau kami turun ke lapangan kemarin, salah satunya adalah faktor konflik orang dewasa, suami istri, kemudian anak melampiaskan. Jadi dilampiaskan begitu ya Bu? Ya. Konfliknya dengan ibu tiri apa dengan ibu kandung ibu tiri? Itu waktu yang sekarang 4 tahun terakhir ya. Kalau yang sebelumnya ya ibu kandung. Informasi awal sih kalau yang diterima LPSK kebetulan sebenarnya kekerasan itu bukan hanya kepada si anak tapi juga kepada istri, yang kebetulan adalah ibu dari ibu kandungnya Nizam. Jadi memang KDRT itu sebenarnya sudah cukup lama dan itu berkelanjutan, dan sepertinya juga sejak kecil Nizam itu dari mulai usia 4 bulan pun juga pernah mengalami kekerasan juga, dan pada saat dia masih dalam kandungan pun itu juga terjadi gitu. Jadi KDRT ini yang memang berkelanjutan, yang sekiranya ini terus menerus dan mungkin bisa sampai dengan hari ini, makanya kemudian ini menjadi catatan buat kasus-kasus KDRT ke depan gitu, supaya pihak kepolisian juga memberikan atensi. Jadi ketika ada laporan KDRT itu harus segera ditindaklanjuti supaya tidak terjadi hal-hal yang memicu sampai meninggalnya anak. Bu Sri, tadi ayah korban juga katanya ketua gangster, ini sepertinya untuk perlindungannya. Informasi awal yang kami dapatkan, ayahnya ini kebetulan dia tergabung dalam satu geng yang memang profesinya itu adalah pemasangan TV ya. Cuma kami belum mengetahui lebih dalam gengnya ini seperti apa gitu, tetapi dia memang tergabung dalam satu geng tersebut. Untuk perlindungannya itu untuk ibu? Untuk perlindungannya kemarin itu kami sudah lakukan asesmen ya, asesmen medis, psikologis, dan juga tingkat ancaman, karena kebetulan ibunya mengatakan
kayak apa suaminya itu, mantan suaminya itu ada banyak informasi yang masuk, SMS, WA dan sebagainya yang mengancamnya untuk tidak buka suara, dan kalau buka suara dia akan dipenjarakan. Lalu kemudian juga lewat medsos, DM dan sebagainya itu juga terjadi. Nah, tadi di pertemuan yang dengan Komisi 3 kami juga menyampaikan kepada pihak kepolisian ya, jika ada laporan balik kepada si ibu kandung Nizam itu sebaiknya diabaikan, karena laporan balik ini sebenarnya kan ibu sebagai pelapor itu dilindungi di pasal 10 Undang-Undang 31 2014 yaitu tentang perlindungan saksi dan korban, bahwa mereka yang memberikan keterangan dengan itikat baik itu seharusnya tidak ada tuntutan pidana maupun perdata. Nah, dalam konteks ini tingkat ancaman tersebut kami juga meminta kepada pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan, dan tadi sudah diatensi oleh Ketua Komisi 3 DPR RI untuk meminta kepolisian memberikan keamanan juga kepada Ibu Nisma. Jadi ancamannya terduga dari anggota geng yang Kami lain. belum tahu dari mana, tetapi kalau Ketua Komisi 3 meminta supaya Kapolres Sukabumi menindaklanjuti laporan ancaman tersebut dan untuk mengetahui lebih jauh indikasi WA dan sebagainya itu dari sumbernya dari mana, dan itu diminta oleh Ketua Komisi 3 untuk menindaklanjuti. Bu, ini kan kejadian itu bertahun-tahun disiksanya, Bu. Apakah ibu kandungnya si Nizam ini sudah pernah lapor ke polisi atau belum? Sejauh itu sih belum, karena dia juga kesulitan untuk bisa bertemu dengan anaknya. Karena setelah usia 7 tahun itu sudah diambil oleh bapaknya dengan alasan dia mau dimasukkan dalam pesantren, dan sejak itu dia sudah agak kesulitan dan hampir tidak bisa bertemu dengan anaknya. Hak asuhnya berarti jatuh ke tangan ayahnya, Bu? Kalau terkait hak asuh, dia secara legal maupun tidak legal itu kami tidak tahu ya, tetapi pada posisi pernikahan mereka kan bercerai secara di luar hukum, karena mereka tidak menikah secara resmi gitu. Ya, kalau dalam posisi yang masih anak seharusnya di ibu. Cuma memang pada saat itu Ibu Risma sempat pergi ke luar negeri untuk bekerja. Tetapi anaknya diasuh oleh orang tua dari Ibu Risma gitu. Tetapi kalau kemudian diambil oleh Oke. Tapi geng motor atau geng apa? gengnya itu seperti kumpulan mereka yang profesi-profesi Preman atau seperti apa? Tukang gigi. Komunitas begitu. Iya, komunitas. Terus Bu, ibu tirinya si NS ini sempat dapat kekerasan juga nggak sih Bu dari ayah kandung NS? Istri yang barunya. Kalau menurut ini ya indikasi ya, kalau menurut keterangannya memang sebenarnya istri-istri yang lain juga mendapatkan kekerasan, tetapi tidak ada yang berani untuk buka suara, termasuk juga Ibu Risma yang sebenarnya ketika dulu menjadi istri juga sempat mendapatkan kekerasan tersebut gitu, tapi tidak berani buka suara. Udah ya teman-teman.